Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali bisa membuat konten dengan suasana yang berbeda. Saya izin buka masker ini biar lebih enak ngomongnya. Sehat kabeh kan, bisa. Alhamdulillah Covid sudah mulai turun luar biasa ini. Rekan-rekan, seluruhnya saja yang menyaksikan konten Dadi Timar, saya berharap penjenengan yang menyaksikan konten ini senantiasa dirahmati oleh Allah dan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini sesuatu yang berbeda kami tampilkan. Saya ditemani oleh Pak Camat Panean. Ini beliau ini Pak Dicong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini beliau ini adik leting saya. Untuk teman-teman Purna Praja, beliau angkatan 9. Angkatan 9. Saya juga ditemani oleh Mbah Lurah Ngiriran. Mbah Karmo sudah 2 periode ya Mbak Lurah. Ini karena untuk lurah menjadi 2 periode itu Lurah Tigdoyo kalau di Magetan begitu. Nah, ini begini teman-teman, ada sesuatu yang menarik. Kemarin beberapa waktu yang lalu Pak Camat cerita tentang potensi unggulan di wilayah Kecamatan Panean. Ini ada buah durian, dan durian ini durian lokal. Kita mengenalnya dengan durian ngiliran. Durian ngiliran ini konon sejarahnya kurang begitu diekspos, tetapi produknya cukup bagus. Dan orang lebih mengenal, mohon maaf ini untuk teman-teman saya di Ngawi, lebih mengenal durian ini dengan durian Karanggupito. Ning aslinya soko ngiliran. Ini kan banyak dari ngiliran, walaupun di Karanggupito juga banyak. Nah, Mbak Lurah untuk pemberdayaan, beliau ini ternyata sudah mengawali beberapa waktu yang lalu dengan memberikan contoh kepada masyarakat menanam durian. Nah, Mbak Lurah bisa diceritakan ini, sampai penjenengan punya ihwal, kemudian pengen mengembangkan potensi durian ngiliran. Ini Mbak Lurah menyebutnya dengan durian ngiliran ini. Ada beberapa ini bentuknya. Nah, Mbak Lurah bisa diceritakan pengembangan durian ini sehingga mimpi penjenengan pengen menjadikan ngiliran ini sentra durian seperti apa? Monggo Mbak Lurah. Ya, terima kasih Pak Eko. Ini untuk yang di ngiliran ini ada beberapa varietas durian, namun kita sudah tidak tahu persis namanya ya. Akhirnya kita nyebutnya durian ngiliran saja ya. Artinya apa? Kemarin kita pernah konsultasi sama ahli durian, katanya gini Pak, intinya kalau pengen istilahnya perbaiki mutunya saja untuk durian lokal. Jadi kita pengen mengunggulkan durian yang lokal ini ya. Jadi jangan yang durian yang sudah terkenal itu, jangan, intinya durian yang ada yang di lokal. Sini yang paling enak mana itu nanti yang kita kembangkan gitu ya, situ Pak. Nah, ini penjenengan dalam menanam ini Mbak Lurah, kita sambil ngobrol ini, menanam durian ini berapa tahun ini sudah penjenengan mencoba nanam ini? Kalau durian lokalnya agak lama Pak, ya sekitar 5-6 tahun baru buah Pak. Karena 5-6 tahun ya. Kalau durian lokal ini kita tuh di kebun-kebun itu gini Pak. Jadi kita ngambil biji yang bagus dari miliknya warga, gitu ya. Kita kembangkan. Karena apa? Kalau kita ngambil durian yang bibit unggul yang pernah kita jalankan itu gini Pak, jarang untuk hidupnya karena mungkin cara perawatannya belum intensif sekali. Jadi teman-teman petani di sini itu kalau nanam, menurut saya istilahnya yus butuh tanam perawatannya ya. Mungkin airnya pun juga masih kesulitan untuk pengairan. Akhirnya mungkin untuk beberapa tahun ini sekarang kita sudah bisa merawat itu dengan kemarin program Papsina itu akhirnya kan berkembang Pak. Iya. Jadi kolaborasi. Lahan-lahan yang awalnya itu tidak bisa untuk bertanam yang intensif sekali itu sekarang akhirnya dikembangkan dengan tanah-tanah kosong dialiri air PDAM desa yang dari Pamsimas itu ya. Karena memang ini rekan-rekan, untuk desa Ngiliran ini adalah salah satu desa di wilayah Kecamatan Panean. Dia kontur tanahnya itu daerah pegunungan. Nah, karena ini daerah pegunungan, ya alhamdulillah ini ternyata durian ini cocok. Dan penjelasan Mbak Lurah tadi, pengembangannya itu masih dengan cara tradisional. Artinya ada bibit yang bagus, kemudian buahnya itu rasanya mantap gitu ya. Kemudian bibitnya itu dikembangkan. Nah, ini belum disentuh dari kultur stelsel maupun kultur jaringan kan gitu kan. Karena ada beberapa pengembangan yang menggunakan cara-cara seperti itu. Mbak Lurah punya berapa pohon ini?
Kalau ini ya ada, kalau 25 ini yang sudah buah pertama kemarin 8 pohon, terus ini sekitar 14 pohon itu sudah mulai buah lagi. Terus masyarakat begitu melihat potensinya seperti ini sudah mulai mengembangkan juga. Iya, termasuk masyarakat kami, bahkan ada durian yang besar sekali itu di sebelah selatan sana, istilahnya ya kampung durian. Bahkan gitu. Warga kami buat tempe pun tempe isor durian kan. Nanti kalau memang durian yang paling besar itu di situ Pak, nanti kita. Itu yang paling tua. Iya. Rasanya juga lumayan. Ya kalau rasanya ya paling lumayan malah situ Pak. Ya memang untuk tolak ukurnya dulu itu yang. Nah, ini rekan-rekan itu sekilas dari pembicaraan dari Mbak Lurah. Nah, potensi yang seperti ini ditangkap oleh Pak Camat. Pak Camat ini melihat kemarin cerita ke saya potensinya satu kecamatan, khususnya untuk kecamatan Panean di wilayah atas ini cukup luar biasa. Tidak hanya desa Ngiliran ya, sebetulnya ada beberapa desa-desa sekitar yang kontur tanahnya mirip dan karena ini daerah pegunungan, cuacanya sejuk. Kemudian Pak Camat ini memotivasi teman-teman kepala desa untuk mengembangkan durian dan melakukan satu gerakan untuk bagaimana menghimpun tentang potensi-potensi itu. Kemudian dalam Rakorca, dalam beberapa kesempatan pernah cerita ke saya, nah potensinya ternyata luar biasa. Hanya tidak terekspos. Tidak tereksposnya itu ya orang karena ini dianggap tanaman rumahan begitu ya, belum sampai menyentuh ke bagaimana ikon durian di sini ini bisa berkembang. Nah, Pak Camat menangkap potensi ini, kemudian pernah cerita ke saya dan ingin mengembangkan ini. Nah, ini Pak Camat, saya ingin tahu nih, setelah penjenengan mengetahui potensi ini, karena beliau ini dulu juga pernah tugas di sini, kembali ke sini lagi kan begitu kan. Dulu di sini jadi apa ya Dek dulu? Dulu di sini sekjam. Oh sekjam, dulu sekjam di sini, kemudian camat di kecamatan lain, terus balik lagi ke camat sini. Nah, Pak Camat bisa diceritakan ini, begitu potensinya seperti ini, penjenengan tahu karena dulu pernah lama di sini di sekjam, kemudian mengembangkan potensi wilayah, beliau ini menangkap tentang potensi durian. Monggo Pak Camat, apa yang rencana dilakukan untuk mengangkat nama Panean ini secara umum dan khususnya durian-durian dari wilayah Ngiliran ini? Terima kasih Pak Kadin, kaitannya dengan kami begitu ada pergeseran di Panean, saya melihat potensi pas waktu itu pas musimnya durian. Ternyata durian di wilayah Panean khususnya Ngiliran itu sangat luar biasa sekali, dan ini banyak yang belum mengenal, baik dari mungkin dari kecamatan lain atau mungkin dari luar kota. Ini sangat minim kaitannya dengan kecamatan Panean khususnya Desa Ngiliran. Ternyata setelah kami lihat kondisi wilayah potensi yang ada di sini, ternyata durian di sini itu sangat luar biasa sekali. Jadi kami mau mengadakan istilahnya festival atau lomba durian. Nanti ke depan harapan kami bisa menjadikan ikon. Jadi masyarakat, bukan hanya saja masyarakat Magetan, tapi orang luar bisa melihat, oh ternyata Ngiliran itu potensi, selain potensi desanya, potensi wilayah dengan hasil durian yang sangat luar biasa ini, tentunya bisa membantu lebih baik lagi katanya dengan perekonomian dari segala kegiatan yang ada di wilayah Panean. Itu harapan kami mengadakan lomba. Tentunya mohon maaf untuk kita melakukan awal ini, tentunya kita perlu swadaya dari masyarakat dulu. Oh iya. Mungkin dengan mendaftar sekian atau gimana, tentunya perlu dukungan kita semua. Kemarin waktu kegiatan RAPBDes, waktu Rakorca juga sudah kami sampaikan ke forum, baik itu sudah pernah kecamatan ya? Sudah ternyata dari kepala desa, perangkat maupun masyarakat sangat antusias, sangat mendukung sekali katanya dengan program ini. Terus ini Pak Camat, ini kan sejalan dengan rencana pengembangan pariwisata di Magetan. Beberapa waktu yang lalu saya pernah
dapat perintah nih dengan Pak Kadis Pariwisata oleh Pak Bupati. Pak Bupati menghendaki Magetan ini supaya lebih terkenal, nanti akan dibuatkan event-event. Jadi akan dibuatkan event-event. Nah, event ini bisa berjalan kalau ada dukungan dari seluruh stakeholder yang ada. Jadi bukan hanya pemerintah yang mengambil peran, tapi juga masyarakat. Nah, kebetulan Mbak Lurah juga bisa ngambil peran di sana. Nanti ini kalau nanti festival durian ini bisa berjalan dan ini menjadi satu momen yang luar biasa, sehingga masing-masing desa kan bisa menumbuhkan potensinya itu. Kita daftarkan aja nanti ke Pak Joko Pariwisata. Nanti saya coba, kan kantornya bersebelahan ini dengan kantor saya. Kebetulan Pak Joko ini juga kakak kelas kita ya. Jadi nanti tinggal ini festival ini kita masukkan. Jadi mungkin nanti di 2022 ini bisa menjadi salah satu agenda. Salah satu agenda. Karena durian di Magetan ini selama ini pemasarannya justru keluar. Artinya keluar itu ya ada yang diambil di, mohon maaf ini karena di sini berbatasan dengan Ngawi, ada yang ikut brandnya Ngawi, ada yang ikut brandnya Ngebel, tapi kan asalnya dari Magetan. Karena durian ini ketika durian campur durian nggak kelihatan ini durian dari mana, tapi inilah produk lokal yang ada di Magetan. Pak Camat, untuk festival ini kan perlu idenya sudah bagus, sudah ditangkap oleh kepala desa ya, Kecamatan Panean. Nah, di Panean ini ada berapa desa Pak Camat? Di Panean 16 desa, 1 kelurahan. Wah, besar ini. 16 untuk wilayah Magetan. Panean ini masuk klasifikasi kecamatan besar, 16 desa. Nah, kita bayangkan kalau setiap desa punya potensi produk unggulan, kemudian di apa namanya, kita buat kawasan begitu, kemudian pengembangan sentra durian itu menjadi satu ikon yang selama ini belum ada. Selama ini belum ada. Nah, memulai itu tidak harus langsung besar, kan bisa dari yang kecil. Nah, Pak Camat sudah memulai, Mbak Lurah sudah menangkap ini. Nah, kalau dari rasa Mbak Lurah, sepengamatan penjenengan untuk di wilayah Ngiliran, karena ini kebetulan saya adanya di Ngiliran ini, untuk desa-desa lain yang sebetulnya banyak juga ya, Tapak, kemudian Sukawiti, Bedagung, Jabung juga ya, Jabung sebelah ini menjadi satu kawasan loh sebetulnya. Kalau ini bisa, mimpi Pak Camat untuk membuat festival durian itu bisa terwujud, nah, nanti kita datangkan ahli-ahli durian, cita rasanya seperti apa kan menjadi luar biasa. Mbak Lurah, untuk support mimpi Pak Camat ini, teman-teman kepala desa kemarin tanggapannya seperti apa? Ya, intinya supportnya mungkin nanti dari termasuk mungkin dari masing-masing desa ada menampilkan itunya, menampilkan yang paling bagus mana untuk di ajang festival itu, termasuk dukungan mungkin sumber daya apa popularitasnya biar iya variannya banyak gitu. Iya. Jadi ini bisa juga loh nanti gini Pak Camat, ketika penjenengan mengadakan festival itu, masyarakat sekaligus bisa menjual di ajang itu. Betul. Menjual di ajang itu, jadi bukan apa namanya, di samping dilombakan juga dijual. Jadi nanti brandnya bisa dibuat per anu, jenenge per desa gitu. Jadi misalkan Ngiliran punya stand, nggak usah gede-gede dulu lah, kita misalkan satu meja dulu, satu meja gitu. Saya tadi mampir ke kecamatan soalnya Pak Camat staf standnya lagi ngersi meja tadi. Pak Camat, harapannya untuk pengembangan ini ke depan bagaimana? Harapan kami memang untuk potensi yang ada di wilayah Panean ini katanya dengan buah sangat luar biasa sekali. Bukan saja nanti durian, kita ke depan juga apokat yang apokat ada juga ya? Apokat, tapi hasilnya juga luar biasa sekali. Ya, dengan apokat jenis aligator, terus yang apa mega Merapi atau yang lain, dan juga nanti alhamdulillah di sini nanti Mbak Lurah bulan Desember Mbak Lurah nanti akan penanaman kopi. Oh iya, sekitar 100 hektar nanti. Iya. Yang kerjasama dengan perhutani itu ya. Iya. Wah, ini jadi luar biasa loh teman-teman. Ternyata potensinya di Pak Camat ini, Pak Camat banyak menangkap banyak hal ini. Ternyata di sini juga potensi kopi ya. Iya. Nah, lahannya lahan perhutani. Itu yang kemarin dikerjasamakan itu ya. Iya, Pak. Oh, gimana itu perizinannya? Sudah anu? Perizinannya ini mengarah untuk ke apa istilahnya PKS, dalam arti fakta kerjasamanya nanti bagi hasilnya gimana itu loh Pak, ya kita sudah. Tapi potensi kopinya bagus.
insya Allah contoh yang ada di atas itu luar biasa. Oh, iya. Jadi sudah ada contoh, kita mau mengembangkan kan kemarin di sana ada yang berkembang sekitar 2 hektar itu lumayan bagus Pak, petani desa sini yang mengembangkan di hutan yang tadi. Wah, ini menjadi luar biasa loh, karena sekarang anak-anak muda ini seneng ngopi loh, Iya, betul. Jadi ini nih wis ngerti rasanya kopi. Oh, Pahit sangat Iya. Wangi ya Mbak Lura? Ini dibuka ya Mbak Lura ini? Monggo Pak. Mbak Camat, mungkin kita buka ya. Monggo. Nah ini teman-teman, ini sudah retak, ini bagus ini anunya. Ini yang Wah mantap. jenis hijau. Oh ini yang Yang jenis hijau, kuning. ini yang kuning. Wah, ini harus Bismillah ini. Mantap, ambune wangi ya. Wangi Pak. Baunya ini. Izin ya Mbak Lura, Iya, coba ya. Pak. Teman-teman, ini penampakan durian dari Ngiliran. Begitu dibuka seperti ini, durian lokal, durian desa Ngiliran lokal. Nah kita cicipi bareng-bareng. Yo jago dong, ayo Pak Camat. Wah ini nek sampeyan klenger iki. Iya Ayo Mbak Lura. Nggih. Manis ternyata. Teman-teman, ini bukan ngecap, bukan apa-apa, tapi ini fakta. Ini kebetulan saya buat konten ini di hari Jumat tanggal 19 November. Rasanya luar biasa manis. Ya, hari Jumat loh ini. Jadi Sayyidul Ayam. Jumat Wage bisa. Jumat 6, Wage papat, pasaran 10. Angkanya 10 ini. Jadi ini menjadi nilai tertinggi nih. 10, angka 10 gitu Pak. Hah? Nanti juga kita launching Pertasopnya hari ini Pak. Oh iya toh? Iya. Oh di sini juga punya usaha Pertasop ya desanya ya. Nanti dikelola BUMDes. BUMDes. Nggih, nggih. Luar biasa, potensinya cukup banyak dan duriannya manis teman-teman. Jadi jangan percaya saya kalau penjenengan belum nyoba. Ini biasanya kalau dijual laku berapa nih Pak? Segini paling ya 50 sampai 70 kan. 50 sampai 70 loh. Potensi yang luar biasa. Satu pohon ada berapa buah nih? Enggak mesti ya, ada yang 100, ada yang Iya. Ada yang 100, ada ini. Seandainya ini bisa tiap musim ada gitu, wah, luar biasa ini. 70.000 segini. Ini rekan-rekan duriannya. Karena sudah baunya luar biasa, saya mau nyicipi dulu. Terima kasih sudah menyaksikan Dadi Timar. Matur nuwun Pak Camat, matur nuwun Mbak Lura. Potensi yang ada ini tentunya perlu sentuhan-sentuhan tangan-tangan dingin seperti penjenengan-penjenengan ini. Mudah-mudahan dengan mimpi Pak Camat untuk membuat festival durian, nanti kita agendakan menjadi agenda kabupaten. Nanti kita komunikasikan dan tentunya dinas terkait juga akan membantu nantinya untuk berproses bersama. Mbak Lurah tetap memotivasi masyarakatnya. Kemudian karena beliau sudah memberi contoh dengan menanam duluan, akhirnya masyarakat mempunyai budaya tiru. Jadi beliau punya prinsip nek rugi lurai gitu. Ternyata hasilnya bagus. Ya, betul. Hasilnya bagus. Jadi ini beliau kemudian mengembangkan ke masyarakat. Selamat untuk Desa Ngiliran, sudah banyak potensinya dan menyusul menjadi kawasan pengembangan wisata agro mungkin di sini ya. Karena potensi alamnya juga dapat, potensi buah-buahnya juga luar biasa. Tadi Pak Camat menyampaikan ada apokat, aligator itu ya, yang besar itu ya. Nah, nanti kapan-kapan kita buat konten tentang apokat aligator yang ada di Panean. Matur nuwun, kami izin untuk nyicipi dulu kan eman-eman wis kadung dibuka radin tekne gitu. Matur nuwun, sampai ketemu lagi dengan saya Eko Muryanto di konten Dadi Timar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.